Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu hari ketika Nabi SAW telah berdiri pada posisi imam hendak mengimami jamaah untuk melaksanakan salat, tiba-tiba ada seorang Arab Badui kemudian bertanya kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Wahai Rasul, kapankah datangnya hari kiamat? Mendengar pertanyaan ini Rasulullah tidak menjawab, kemudian beliau balik ke kanan, kemudian mengangkat takbir dan memimpin salat. Selesai berjamaah salat, Rasulullah menghadap kepada para jamaah kemudian bertanya, "Manis sa'il?" Siapa tadi yang bertanya? Si Arab Badui ini pun kemudian menjawab, "Saya ya Rasulullah." Rasulullah kemudian bertanya, "Ma ista'dadta ilaiha?" Kau bertanya kapan datang kiamat. Rasulullah bertanya kepada dirinya, apa rupanya yang sudah kau siapkan untuk bekalmu menghadap kiamat itu? Apa rupanya persiapanmu menghadapi kiamat yang engkau tanyakan kapan datangnya kiamat? Maka sahabat Arab Badui ini pun mengatakan, "Amantu billahi war rasul." Yang aku siapkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aku beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, wa mahabbatullah wa mahabbatur Rasul, serta kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Aku tidak banyak persiapkan apa-apa untuk menghadapi kiamat, tetapi aku punya iman kepada Allah dan aku punya iman kepada engkau wahai Rasul. Dan aku juga sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga sangat mencintaimu wahai Rasul. Mendengar pernyataan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tersenyum dan mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang dicintainya. Jemaah Jumat rahimakumullah. Riwayat ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya mencintai Allah dan pentingnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang sedang kita lakukan, yang selalu setiap tahun kita ingatkan dengan perayaan-perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap bulan Rabiul Awal setiap tahunnya. Kita adakan mulai dari perwiritan kita, masjid-masjid kita, di kantor instansi kita. Masing-masing semua mengadakan peringatan maulid, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan kepada kita betapa pentingnya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah yang dirahmati Allah, kita beriman pada hari ini, kita mengerti akan syariat, kita mengerti mana hak, mana yang batil, kita mengerti mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Dibawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang seperti saat ini. Semuanya tidak lain adalah berkat hebatnya perjuangan dan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan agama ini. Yalah jamaah dirahmati Allah. Bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan agama ini ketika pertama kali beliau berdakwah ke sebuah kota yang bernama Taif. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Taif, beliau sallallahu alaihi wasallam bukan disambut dengan riang gembira, justru yang beliau dapati adalah lemparan-lemparan batu sampai patah giginya, berdarah mulutnya. Sampai malaikat datang kemudian meminta kepada Muhammad, minta kepada Allah, engkau angkat tanganmu agar aku timpakan gunung-gunung yang ada di kota ini kepada penduduk Taif, agar mereka tahu akibat dari perbuatan mereka menyakiti kekasih Allah.
Tetapi Nabi SAW dengan akhlaknya yang mulia justru mengatakan, jangan mereka berbuat seperti itu kepadaku karena mereka tidak tahu. Mereka karena belum kenal kepadaku, mereka belum kenal apa agama ini. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap daerah kita masing-masing. Tujuannya tidak lain adalah kembali mengenang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ceritakan ini kepada anak cucu kita. Jangan sampai generasi kita yang akan datang tidak mengenal lagi siapa nabinya, keluarganya bagaimana. Karena bagaimana mungkin mereka akan cinta kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mereka tidak kenal siapa nabinya. Bagaimana mungkin mereka akan mau berjuang demi agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mereka tidak tahu bagaimana cintanya nabinya kepada diri mereka. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan mengatakan kepada para sahabat, aku sangat rindu kepada keluargaku. Keluargaku yang kumaksud, kata Nabi, adalah orang-orang yang tak pernah bertemu dengan aku, tetapi mereka beriman kepadaku. Orang-orang yang tak pernah melihat wajahku, tetapi mereka beriman, percaya kepadaku. Aku sangat rindu kepada mereka, dan itulah kita yang pada hari ini hidup 1400 tahun setelah perginya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jarak yang jauh dari Makkah, dari Madinah sampai ke Rantau Perapat, Labuhan Batu, berapa ribu kilometer jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa masa yang kita lewati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai saat ini dakwah Islam itu sampai sekarang masih kepada kita, dan kita masih mengenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Muhammad Jabal Maula dalam kitabnya Muhammad Basyarun Kamil menjelaskan kepada kita, wa alamatu hubbihi, di antara tanda bahwa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah nasruddin. Kita siap membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika terjadi perang Uhud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terpojok sedemikian rupa. Semua arah pedang kepada beliau, semua arah anak-anak panah tertuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan para sahabat saat itu? Mereka membuat pagar betis. Mereka melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan ada satupun sabetan pedang, jangan ada satupun anak panah yang mengenai diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pasang badan, biar aku yang terluka, biar aku yang tersakiti, asal jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersakiti. Tanda kecintaan kita kepada Nabi. Jangan justru terbalik. Ketika dirinya dihina, ketika keluarganya dihina, ketika organisasinya dihina, marah betul dia. Siap dia berkelahi, hantam-hantaman, kalau perlu parang-parangan, bacok-bacokan, rela dia. Kalau dirinya, keluarganya, organisasinya, kelompoknya dihina, dilecehkan, siap. Tapi begitu nabinya dihina, begitu agamanya dihina, slow aja dia, macam gak ada apa-apa. Ada orang begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Kalau dirinya dihina, Nabi diam. Dirinya diludahi, dia diam. Bahkan setiap ke masjid ada Yahudi yang selalu melempari dirinya dengan kotoran, Nabi diam. Tapi coba-coba agama yang dilecehkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam siap angkat pedang, dan terbukti Nabi hanya melakukan haji 1 kali dalam hidupnya, tetapi memimpin peperangan 22 kali. Itu harus diingat. Nabi haji hanya 1 kali, tetapi Nabi memimpin peperangan 22 kali. Itu menunjukkan bahwa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah agama dilecehkan,
maka tidak ada kata selain perlawanan terhadap orang-orang yang melecehkan agama Allah. Yang kedua, tanda daripada orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa addibu bi syari'atihi. Orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan sunnah, menegakkan syariat dalam hidup dan kehidupan. Dia jaga salatnya, dia jaga ibadahnya, dia jaga semua perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Omong kosong dia katakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi salatnya tidak berjamaah ke masjid. Omong kosong dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi perilakunya justru mencerminkan perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka oleh karena itu, tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita mampu mengamalkan syariat yang diajarkan kepada kita dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang terakhir, tanda bahwa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'akhluqu bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berakhlak sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi. Kalau kita manusia dipuji oleh manusia biasa, bahkan ada orang yang memuji kita kalau bahasa kita mengumbang, bukan pujian yang sebenarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang langsung memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia. Ini menjadi keteladanan bagi kita, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita menjadi pribadi yang sangat santun sekali, yang sangat berakhlak sekali. Kita lihat bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi di sebuah pasar di kota Madinah, setiap pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi pasar di Madinah, kemudian menyulangkan makanan kepada seorang pengemis tua buta yang beragama Yahudi. Setelah disulangkan makanan itu, si Yahudi ini pun kemudian mengatakan, "Muhammad gila." Si Yahudi yang buta ini kemudian mengatakan, "Muhammad gila, Muhammad penyihir, Muhammad," macam-macam hinaan yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tahu bahwa yang setiap pagi menyulangkan makanan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, barulah si Yahudi tahu bahwa ternyata yang menyulangkan makanan tiap hari ke mulutnya adalah Muhammad yang setiap hari dia hina. Yang akhirnya kemudian itu yang menyebabkan dia mengucapkan syahadat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang Yahudi yang setiap hari meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Nabi berangkat ke masjid. Setiap ke masjid meludah, setiap ke masjid meludah. Tetapi ketika satu hari si Yahudi itu tidak ada, Nabi bertanya, "Kemana Yahudi yang tiap hari meludahi aku?" "Dia sakit ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah datang kepada si Yahudi itu. Kemudian si Yahudi yang setiap hari meludahi Nabi ini pun kemudian menangis. Kemudian mengatakan, "Wahai Muhammad, setiap hari aku meludahi engkau. Tapi ketika aku sakit, belum ada satu orang Yahudi pun yang datang menjenguk aku. Tapi ternyata engkau adalah orang yang pertama menjenguk aku. Maka saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Yahudi masuk Islam karena hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada Yahudi saja, kalau kepada non-muslim saja, begitulah akhlak yang dicontohkan Nabi kepada kita, apatah lagi kita sesama kaum muslimin. Jangan justru kita sesama umat Islam saling jegal, saling sikut, saling iri, saling dengki sesama umat Islam.
yang akhirnya terpecah belah persatuan kaum muslimin sehingga jauh kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah Jumat yang dirahmati Allah dengan peringatan-peringatan Maulid yang terus kita adakan selama bulan Rabiul Awal ini mengingat kembali kepada kita sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau, sehingga dari cinta itu akan tumbuh pengorbanan, akan tumbuh rasa kita memiliki dan mencintai Rasulullah, dan kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.